Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Facebook MYH dimanapun berada. Kemarin kita membahas tentang Haji Agus Salim, pendidikan barat itu jalan yang berlumpur. Alhamdulillah banyak yang like dan yang suka, dan banyak yang menonton juga. Nah, untuk kesempatan sore kali ini, suasananya begitu panas, masih panas terik matahari hari ini. Kita akan membahas tentang orientalis yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia dan Islam, yang tujuannya adalah kristenisasi di Indonesia, yang ketika itu masih disebut Hindia Belanda. Namanya adalah Snok Hogronje. Siapakah sih sebenarnya Snok Hogronje ini? Dr. Adian Husaini PhD menjelaskan di dalam bukunya Pendidikan Ideal, halaman 409, dengan tema Nasihat Snok Hogronje untuk mengalahkan Indonesia. Simak baik-baik, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk generasi kita saat ini yang ada di Indonesia. Dalam bukunya Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta, LP 3 ES 1985, Dr. Akip Suminto mengupas panjang lebar pemikiran dan nasihat-nasihat Snok Hogronje kepada pemerintah kolonial Belanda. Salah satu strateginya adalah melakukan pembaratan, westernisasi kaum elit pribumi melalui dunia pendidikan, sehingga mereka jauh dari Islam. Jadi tujuan daripada Snok Hogronje itu di Indonesia adalah westernisasi, yang mana menjauhkan orang-orang pribumi itu daripada Islam. Apakah saat ini orang-orang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu jauh dari Islam? Mungkin ada pengaruhnya daripada strategi dan taktik yang dilakukan oleh Snok Hogronje ketika itu. Menurut Snok Hogronje, lapisan pribumi yang berkebudayaan lebih tinggi relatif jauh dari pengaruh Islam, sedangkan pengaruh Barat yang mereka miliki akan mempermudah mempertemukannya dengan pemerintah Eropa. Snok optimis rakyat banyak akan mengikuti jejak pemimpin tradisional mereka. Islam Indonesia menurut Snok Hogronje akan mengalami kekalahan akhir melalui asosiasi pemeluk agama ini ke dalam kebudayaan Belanda. Dalam perlombaan bersaing melawan Islam, bisa dipastikan bahwa asosiasi kebudayaan yang ditopang oleh pendidikan Barat akan keluar sebagai pemenangnya, apalagi jika didukung oleh kristenisasi dan pemanfaatan adat. Jadi Snok Hogronje bisa kita pahami bahwa tujuannya adalah untuk kristenisasi di Indonesia, dan bagaimana budaya Barat atau pendidikan Barat itu berpengaruh di Indonesia. Kemudian dia memanfaatkan adat agar orang-orang itu tidak mungkin dengan adat itu bangga dengan adatnya, tidak mau sekolah tinggi-tinggi ketika itu. Kemudian selanjutnya, buku Akip Suminto ini adalah disertasinya di Universitas Leiden Belanda. Jadi untuk menaklukkan Islam di Indonesia, ia mengatakan, menasihatkan terhadap daerah yang Islamnya kuat semacam Aceh misalnya, Snok Hogronje tidak merestui dilancarkan kristenisasi. Snok Hogronje tidak merestui dilancarkan kristenisasi. Untuk menghadapi Islam ini, ia cenderung memilih jalan halus, yaitu dengan menyalurkan semangat mereka ke arah yang menjauhi agamanya Islam melalui asosiasi kebudayaan. Jadi sebenarnya pintar Snok Hogronje ini. Dia tahu taktik bagaimana mengalahkan yang mayoritas Islam ketika itu. Islamnya sangat kuat sekali di Aceh itu ketika itu. Dia tidak mendekatinya dia mendekati dan mempengaruhi Aceh ketika itu dengan memanfaatkan kebudayaan. Kita tahu kerajaan Islam di Aceh akhirnya
hilang, yang tinggal hanya sejarahnya saja. Mungkin itu saja karena videonya sudah hampir 5 menit. Jangan lupa like, komen di Facebook kami dan sukai. Kalau bagus, banyak yang mengikuti Facebook kami dan mensupport kami, insya Allah kami akan lanjutkan besok lagi ceritanya daripada buku yang ditulis oleh seorang yang luar biasa, ini Dr. Adian Husaini PhD. Beginilah pendidikan nasional yang ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.